Sampai aja baru sehari udah lemes gua. Siang nggak makan kan? Sehari udah lemes banget aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa junudi Yusuf Zainal Bakar Umar Osman Ali Sayyidina Hasan wa Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Ghazali wa Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nabi Rabbi Jamil Fuqara Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin fi masalikil adillah wa walidiha Sayyidina Muhajiran wa Nisa Bakir Kadama wa wali wali wa usuli wa quli ajmain Sumailah wa walidina ma'adina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya kafiru lahum wa yarhamihuni darajati min jannah wa yanfa'una bi asrafi man warihim wa rumihim barakatihim bid dini wal dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna ashabal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasil ila imamil Maliki rahimahullahu ta'ala wa dalam nafa'ilum bid'alainya amin afana. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya depan baris bawah itu ya. Walau wujbu bita'atillahi wa huwa ru'yatul ibadati wastidamuha minal abdi kama yu'jibul abid bi ibadatihi wal alim bi ilmihi wal muti'u bi ta'atihi kada fittihafil murid li Syekh Abdul Salam wa fi suluki ila malikil muluk. Al-ujbu huwa takabburun yahsulu fil batin bi takhayyuli kamali amalin aw ilmin wal hasadu wa sayati tafsiruhu wal hikdu ala abidillahi fa innahu yantajul hasada wat tajahura wat tabahuda wat taqatu'a wa tatabbu'a awratim man anta hafidun alaih. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Wa qala la tajassasu wa la tahasadu wa la tabaghadu
wa kunu ibadallahi ikhwana kadzafi suluki ila malikil muluk. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah ma'asil qalbi, yaitu maksiat ya, perbuatan dosa yang dikerjakan oleh hati kita nih gitu ya. Jadi hati kita apabila mengerjakan suatu ya perbuatan ya atau suatu sifat seperti ini ada, nah itu berarti hati kita itu berbuat dosa ya. Nah ya kemarin tuh ya cenah ya diantaranya tuh ya itu ya maksiat tuh ya, maksiat hati gitu kemarin tuh cenah ya gitu. Nah lanjutannya nih sekarang, walau ujub bitaatillah, termasuk maksiat ya hati itu ujub ya itu dengan taat ibadat kepada Allah ya. Kita merasa ujub artinya merasa bangga ya, merasa ya kita tuh mampu bisa gitu ya, bangga tuh atas diri kita ya bisa melaksanakan suatu ibadat kepada Allah gitu ya. Ya wa huwa ru'yatul ibadati wastiqzamuha minal abdi, yaitu ya memperlihatkan ya ibadat dan menganggap besar tuh ibadat dari seorang hamba. Artinya dirinya tuh ya dia memperlihatkan bahwa dia itu mampu ya bisa ngerjain suatu ibadat gitu ya. Nah dia memperlihatkan ibadat dan juga membesarkan, artinya ya dia bangga dia dengan ya kerjaan ibadatnya tuh gitu ya. Ya seperti kayak itu kita punya apa tuh ya, kita bisa zikir banyak, kita baca banyak apa tuh, baca Quran apa gitu. Nah ya kita nanti bandingin tuh sama teman kita gitu ya, teman kita ya berarti masih gitu doang kan gitu ya. Nah itu di hati kita tuh ya ada punya rasa seperti itu ya. Nah itu namanya ujub gitu ya, gitu ya. Jadi di hati tuh merasa bahwa ya kita ini mampu bisa ya ngerjain suatu ya kerjaan tuh, suatu ibadat gitu ya. Nah gitu ya, apa yang kita kerjain tuh ya kita merasa bahwa karena ya gue bisa, gue mampu nih. Jadi bukannya apa tuh pemberian dari Allah ya, seharusnya kita nih bisa melaksanakan suatu ibadat apa itu kan ada pertolongan Allah ya gitu ya. Jadi bukan kemampuan kita, karena kita sebagai manusia nih nggak punya kemampuan kan ya, nggak punya daya tuh la haula wala quwata gitu ya. Kita nggak punya daya dan nggak punya kekuatan ya, nggak punya kemampuan, yang itu adalah illallah tuh ya. Nah ini sekarang kita merasa bahwa kita bisa nih, gua bisa ya apa tuh khatam Quran ya, bisa tarawih penuh, bisa ya puasa kalau itu ya. Nah itu kita memperlihatkan ya kemampuan kita, itu namanya ujub gitu ya. Nah gitu. Nah kalau kita apa tuh ya menzohirkan ya perbuatan kita tuh kepada orang lain, itu jadi takabur, sombong gitu ya. Sombong tuh gitu ya. Jadi kalau sombong tuh zohir ya, kelihatan gitu ya. Nah kita ucapin, kita apa gitu ya. Nah kalau ujub nih ya di hati kita aja gitu, di hati gitu ya. Walaupun kita nggak ucapin, kita nggak ngucapin gitu, tapi di hati kita nih. Jadi bandingin, pama ada teman kita lalu genari masih apa ya, masih tidur aja, udah pulang ngaji, pulang gitu. Nah gitu, tuh itu namanya ujub gitu. Nah kalau kita ngomong gitu, lu tidur kita nih, lu gitu, gue nih yang udah ngaji udah apa gitu. Nah itu namanya sombong gitu. Iya gitu. Jadi memperlihatkan tuh kayaknya ya kebesaran dirinya, itu sombong gitu. Nah kalau di hati tuh ngomong begitu, nah itu ujub gitu ya. bisa dinilai sen. Hah? Nggak ada nilai itu ujub. Iya sama, nggak ada itunya. Nggak ada nilainya. Iya nggak ada nilai ibadahnya. Kalau kita langsung istighfar, Ya itu lain lagi ya. Nah gitu ya. Istighfar ya kita dapat nilai pahala ya, sebenarnya kita taubat gitu atas perbuatan itu. Tapi pekerjaan yang kita udah kerjain itu apakah kembali apa kagak gitu. Itu ya yang kita udah kerjain gitu ya, sama ya gitu ya. Sama dengan apa kan ya, seperti kayak riya sama sum'ah ya gitu kan. Kalau riya kan kita emang sengaja tuh gitu ya. Nah, apa tuh kita ibadat itu di depan orang ya supaya ada nilai. Nah kalau sum'ah ya, kemarin tuh yang dikatakan apa tuh riya kopi, nah itu sum'ah ya, orang nggak tahu ya kita kerjain ya gitu. Nah tapi kita ceritain
gitu ya, itu jadi sum'ah ya, itu berarti ya ria kopi gitu ya. Ya kita ceritain gitu, orang kan nggak tahu nih kita ibadat gitu ya, kita puasa sunat apa semua kan orang nggak tahu kita puasa kan gitu. Nah kita ngomong kan gitu ya, biar kata pakai ucapan alhamdulillah juga gitu ya gitu. Nah kan kita boleh yang dikatakan itu tahadus bin nikmah, nah gitu. Nah itu kan kalau sekiranya orang itu bakal ngikutin kita gitu ya, itu boleh kita tahadus bin nikmah. Kalau kita lagi puasa sunat, orang tanyain makanan, jawabnya mesti bagaimana tuh? Iya, jawabnya ya. Nah, iya kalau kita puasa sunat, kalau orang ngajakin makan lebih bagus makan. Oh gitu. Iya. Batal jadi Kalau ngapa? jadi nggak puasa. Iya, kita udah puasa sunat nih. Nah, kadang orang ngajakin makan, ya mendingan makan. Oh udah makan. Iya, pahala dapat, perut kenyang. Iya. Iya. Pahala nyenangin orang Isa. Iya, gitu. Ya, lagi nutupin ibadat gitu kan. Iya, pahala dapat. Nah, kalau kita enggak, ya gitu ya. Kalau kita nggak mau gitu, wah gue puasa. Nah, kan juga bisa juga orang kesel, ya gitu. Nah, bisa juga ya kita jadi apa tuh? Jadi bangga kan tadi. Ujub gitu, ya. Nah, ya, jangan kalau kita puasa sunat tuh orang ajak makan aja dah, ya. Nanti ya nilai apa tuh pahalanya dapat, ya perutnya kenyang gitu, ya. Itu ya kalau puasa sunat, ya. Nah, kalau puasa wajib sih jangan gini. Nah, gitu, ya. Nah, nanti ya, ini ujub ya. Jadi ujub tuh ada sifat hati gitu, di hati nih penyakit gitu. Jadi memperlihatkan ru'yatul ibadah wasti zomuha. Jadi memperlihatkan ibadat dan menganggap besar yaitu ibadat itu minal abdi dari seorang hamba itu. Kama yu'jibul abid bi ibadatihi, sama seperti seorang abid ahli ibadat ini dia itu membanggakan atas ibadatnya. Ya, di tukang ibadat, yang zikir, dibanggain tuh dia bisa ibadat, bisa sholat, bisa zikir, nah dibanggain gitu ya. Nah gitu ya. Wal alim bi ilmihi, dan juga orang alim bangga dengan ilmunya. Ya, berarti ilmu gue ini melebihi dari ilmu orang lain, pinteran gue dah sama dia gitu ya. Nah itu berarti ujub gitu ya, lo baru segitu doang ya. Nah gitu ya. Nah gitu. Nabihi wal muti bi taatihi, dan orang yang taat dengan taatnya ya, ketaatannya itu ya, dia membanggakan. Kaza fitiha fil murid di Syekh Abdul Salam, begitulah yang diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Murid di Syekh Abdul Salam nih. Wafi suluki ila malakil muluk ya, dan juga di dalam kitab As-Suluk nih ila malakil muluk. Wal ujbu huwa takabur ya sulu fil batin tuh, ya. Jadi yang dikatakan ujub itu terjadinya di batin ya, di batin kita nih, di hati kita ya, gitu. Takabur tuh merasa kita lebih ya dari orang lain gitu ya, itu ujub ya, di batin. Ya takai ya bitahi likamali min ilmin ya min amalin au ilmin, yaitu dengan hayalan, dengan bayangan kesempurnaan amalnya atau ilmunya. Jadi di batin kita tuh membayangin bahwa ilmu yang kita punya atau ibadat yang kita kerjain itu lebih sempurna dari orang lain gitu ya. Nah itu namanya ujub gitu. Oh, di hati itu kan. Iya, di hati. Itu saja. Ngomong gua reken mendingan gua. Iya, gitu lah, mereka mendingan gua lah. Ngereken diri. Reken diri. Gitu. Ya, ngereken diri. Udah apa tuh? Gitu ya. Nah itu ya, penyakit ya, penyakit hati nih. Gitu ya. Nah, wal hasadu ya, kemudian ada lagi sifatnya gitu, ada sifat hasud gitu ya, dalam hati nih. Wasaya ti tafsiruhu, akan datang nanti pengertiannya ya, sebentar lagi. Wal hikdu ya ala abidillahi, dan hikid itu dendam gitu, artinya dia kesel ya gitu sama orang, tapi dia nggak bisa ngungkapin, nggak bisa balas gitu ya, cuman disimpan aja gitu ya, disimpan di hatinya gitu, tuh hikid ya gitu ya. Gitu kan, dendam apa-apaan tuh ya kan gitu, kita keselnya sama orang ya, nah tapi kita nggak bisa balas ya, cuman di hati kita kesel aja
Kita gitu. tahan dah. Hah? Ya kita tahan namanya. Iya kita tahan aja dah gitu, mau balas nggak mampu kan gitu, ya. Nah, gitu ya, ditahan tuh di hati kita tuh, ya. Sama mengurutkan. Hah? Sama mengurut. Ya bisa juga, bahasa kita ya. Tapi kalau ngurut tuh, ya biasanya tuh ada sesuatu apa tuh, gitu ya. Nah, ya sesuatu yang Sirik-sirik ya, sebenarnya. ya kayak dia ada yang dipengenin gitu, ya nggak hasil, ngurut. Kalau hikit tuh karena apa tuh? Karena ada sesuatu ya gitu ya nggak mampu untuk membalas, kayaknya disakitin dia atau apa. Nah kemudian dia simpen aja gitu. Ya, itu ada hikit dengan ghilin itu bersama tuh. Ya, ghil itu kan di situ ayat Quran tuh wala tajal fi qulubina ghillan tuh ya, ghil gitu ya. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh, dosa. Misalnya orang pukul saya itu. Iya. Saya nggak bangun. Iya kita seharusnya kan kita supaya jadi jangan ada rasa hikit tuh, ya langsung gitu udah maafin aja. Oh gitu. Iya, jadi kan nggak ada gitu, ya nggak ada, ah? Susah nggak? Nah iya maksud susah. Gitu. Nah itulah yang kata wal kazimin al ghaza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah itu ya wal kazimin al ghaza, orang yang dapat nahan kemarahannya. Ya, tidak membalas, disakitin, nggak balas, ya kasih minal ya wal afina anin nas, dan maafin orang, ya gitu kan, ya wallahu yuhibbul muhsinin gitu, Benar, ya. Nah ya, Benar susah itu. hah? Benar Ya, susah. Seandainya kita kasih tahu nanti lebih ngosren lagi sama kita. Iya. Nah ini Susah nggak juga. nempan, arti kata nggak nempan. Kawan dia salah marahan di. Iya itu, hanya mesti kita, ya. Nah ya, nah gitu kan, ya, mesti kita apa tuh udah maafin aja dah. Ya. Di sini masih nyangkut. masih nyangkut. Iya. Walaupun kita maafin ya kita maafin, tapi tetap nih. Kan di satu kitab ada cerita kan seorang budak, ya dia didiam di rumah tuannya, ya gitu kebetulan dia apa tuh, dia dia kita pecah tuh, ya satu barang, ya kesayangan tuannya, ya gitu ya kesayangan tuannya tuh, ya barang tuh dibeli mahal kali atau apa gitu, disayangi tuh dipegang pecah, kan kesel tuh, ya tuannya, ya. Gitu, nah ketuanya karena orang alim kali ngaku ini kan, nah dibacain tuh ayat tadi wal kaziminal ya, orang yang baik itu adalah orang yang selalu menahan kemarahannya, nggak kesel gitu ya. Nah terus wal afina aninas, maafin ya kesalahan orang ya. Jadi tuannya kata ya dia gua marah, gua nggak itu, gua maafin gitu ya. Terus sodaknya ada satu lagi apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik gitu ya. Kata tuannya dah lu merdeka dah lu. Ya bebasin tuh gitu tuh ya. Nah ya susah emang gitu ya, buat apa tuh kita kesel gitu ya, buat maafin orang, bebasin ya, nggak gampangan ngomongnya. Iya. Hah? Iya gampangan ngomongnya gitu. Tapi prakteknya susah gitu ya. Itulah yang Rasulullah apa kan ya, yang Rasulullah kerjakan ya waktu putus muka kan ya, putus muka kan tuh semua tuh ya, kalau Abu Sufyan aja udah ketakutan kan ya, wah jangan-jangan nih Rasulullah ngambil tindakan nih. Kenapa? Rasulullah tuh udah menang kan, Islam menang waktu itu kan, putus muka ya menang kan gitu ya. Ini orang-orang yang tadinya musuhin Rasulullah tuh udah ya, yang lain itu udah gemetar karena waduh Rasulullah ini bakal ambil tindakan apa nih gitu ya. Nah ya karena Rasulullah tuh pemaaf ya, yang gitu. Nah sehingga kan Rasulullah bilang gitu ya, siapa orang yang datang kepada saya aman ya kan gitu ya. Siapa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman ya. Siapa orang yang ya masuk ke masjid dia aman. Nah disitulah Abu Sufyan tuh ya langsung gitu ya, tadi kan dia paling benci sama Nabi ya gitu kan ya. Nah dia akhirnya dia apa masuk Islam kan gitu ya. Nah masuk Islam, nah akhirnya orang banyak ya pada berlindung sama dia tuh kan ya, orang-orang yang tadinya ya anak buah dia dah
ya Abu Sufyan tuh yang pada yang pada musuhin Nabi kan pada kumpul dia. Nah gitu, nah akhirnya kan Nabi nggak ambil tindakan, dia udah ketakutan ambil tindakan, ya akhirnya Nabi maafin. Nah begitulah ya. Jadi akhirnya semua tuh yang ada di rumah Abu Sufyan semua masuk Islam tuh, ya. Nah ya, jadi nggak apa tuh, ya Nabi nggak ambil, ya kalau kayak kita kan, ya kemarin gua nggak berani, gitu. Sekarang lo gua gencet gitu kan, kalau gitu, nah itu kan dendam, iya, hikit namanya, ada ancaman, sekarang gua nggak berani, besok lo, gitu ya. Ya, kan gitu, tapi Nabi kan kagak ya ngambil gitu, nggak siapa yang masuk Abu Sufyan berarti dia selamat gitu. Nah itulah ya, nah gitu Abu Sufyan tuh ya langsung tuh dia ajak semua tuh ya, nah anak buahnya tuh untuk ya masuk Islam tuh ya, karena wala afina anin nas tuh ya. Hingga Allah turun ayat kan, walaupun tabazzal ghalizal qalbi lan fadu min haulik. Kalau sekiranya kau ya Muhammad itu keras kepala, ya udah pasti orang pada kabur dari kamu tuh gitu ya. Nah itulah ya, itu yang namanya hikit gitu ya, gitu ya. Nah ya hikit tuh ya. Al-abid fa'in nahu yang tajul hasada, karena hikit itu akan menimbulkan hasud. Ya, jadi dengan hikit timbullah hasud karena kita kesel. Nah hasud itu kita ya gitu ya, timbul hasad tuh. Wa tajahur, dan apa tuh terjadi ya tajahur arti meninggalkan orang tuh, nggak nanya nggak ngapa gitu ya, hajru tuh ya itu ya tajahur tuh, jadi ketemu ya nggak nanya nggak ngapa gitu, nah itu nggak boleh gitu ya. Nah dengan sebab itu tadi tuh watabawud, dan saling marah tuh, kesel. Watakotu, dan juga mutusin hubungan ya, antara silaturahim tuh, nah putusin, dikesel ya dengan hikimnya itu ya, gua kesel sama dia ya, nah itu udah aturan silaturahim, jadi nggak kan bosan datang nggak, gua injak lagi dulu gitu ya, saking apa ya keselnya tuh dia. Nah gitu ya, tajahur tuh tadinya gitu, takotu. Wa tatabbu awrati man anta hakidin ya hakidun alai, dan kamu cari-cari tuh tatabbu ya, cari-cari ya ke apa tuh aurat, artinya keaiban kesalahan ya orang yang kamu hikidin tuh ya. Nah orang yang kamu ya hasudin, kamu hikidin tuh, nah itu kamu cari tuh kesalahannya ya, kejelekannya apaan ya, kita cari-cari gitu ya, buat ya mukul dia nanti gitu kan. Kalau kita dendam kan gitu ya, kita dendam nih, sekarang kita nggak bisa kita cari kan tuh ini apa nih kelemahannya atau apanya, nah kita cari-cari gitu ya. Nah kalau ketemu kan berarti kita bakal tuh itu ikan ya. Nah itu ya, nah takut ya, takjub tuh gitu ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin, enggak halal, enggak boleh, haram artinya ayah yura akahu fauqa salasin, yaitu menghajru, meninggalkan di punya saudaranya itu lebih dari 3 hari. Artinya kita ketemu teman tuh apa, kita kesel lebih dari 3 hari nggak nanya nggak ngapa, itu haram, nggak boleh. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu sih ya sampai mati juga nggak apa-apa gitu ya, kita kesel ya sama orang nih, sama si A gitu ya, kita kesel. Nah kan kita ketemu nih nggak nanya ya lebih dari 3 hari, nggak boleh tuh. Jadi 3 hari mesti nanya dah gitu, baik dah gitu nanya. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Iya kita kesel. Nah orang nggak ketemu kita mau nanya gimana orang nggak ketemu ya, yang nggak boleh kan kita ketemu ya, kita ketemu nih di mana nih ya, lagi kondangan ya, lagi maulid ketemu ya, kagak nanya nggak apa belai kosai kan gitu. Udah ada handphone sekarang. Oh sekarang ada handphone. Ayo maaf nih. Ya iya sih boleh ya, kalau udah itu sih, nah itu dah ya, meskipun nggak ketemu ya bisa ngomong udah. Ini kan yang nggak ketemu nggak ngomong ya, ketemu papasan atau apa gitu udah aja diem aja gitu, itu nggak boleh gitu ya, 3 hari gitu ya.
Nah ya, kita mau bini aja nggak boleh 3 hari. Ya, gitu kan kalau bini itu apa? Ya, istri kita tuh ya apa tuh nusuk. Ya, nggak dengar, ya nggak taat ya sama suami, ya ngelawan. Nah itu kan nusuk. Nah boleh kita hajru tuh. Ya, hajru ya artinya nggak ngomong, cuma 3 hari. Nggak tahan juga Pak. Hah? Nggak tahan. Nggak tahan. Iya, 3 hari, boleh 3 hari. Ya, maksudnya kan supaya apa tuh? Ya, supaya dia sadar. Kan gitu. Kita yang nggak sadar. Kan kita keselin dia tuh kan ketemu di jalanan kan kita nanya nih. Iya. Kita nanya kembali. Dia nggak nanya Padahal kan? kita kesel banget. Iya. Nanya juga dah ya Ren. Iya. Terus? Pak maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa, emang mestinya begitu. Ya Ren nih kesel. Tapi Iya, kesel iya. nggak hilang. Nah, kesannya nggak hilang. Nah iya, dia seringin ketemu. Kalau seringin ketemu kan jadi apa? Orang-orang baik. Allah. Ya, kalau sering ketemu kan jadinya nggak apa tuh, nggak kesal jadinya. Ya, jadi nggak boleh tuh Nabi kata layak apa tuh layakin luli muslimin ayah jurah aku pauka salasin, nggak boleh ya gitu, nggak halal buat seorang muslim tuh ya menghajru ya gitu ya. Nah, saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, jadi 3 hari itu batasnya dia yang ngeselin, ya nggak ketemu, nggak nanya, nggak apa boleh. Tapi kalau emang nggak ketemu nggak apa-apa, ya kayak Imam Syafi'i, ya dia itu ya ada suatu perbedaan pendapat sama Imam Sufyan Tsuri. Nah itu kan sampai ya Imam Sufyan Tsuri meninggal ya nggak apa tuh, ya nggak ketemu dia nggak nanya, kan gitu, ya kenapa nggak ketemu? Gitu ya, nah nggak ketemu tuh ya, nah gitu Imam Syafi'i itu ya, nah ya karena ada satu apa ya apa perbedaan ya pendapat itu ya, nah ya sama Imam Sufyan Tsuri itu gitu ya, nah itu nggak apa-apa sampai apa ya sampai mati gitu ya, kayak Sayyidina Utsman juga sama Abu apa tuh ya sama Abdurrahman bin Auf ya yang apa Abdurrahman bin Auf kan yang kaya ya sama tuh. Nah gitu ya, nah itu ya sama gitu ya, nah dia kan kenapa ya kalau sama-sama kaya kan ya, ya Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya kan sama-sama tuh ya, mungkin ada satu ya persaingan atau apa gitu, tapi ya nggak ketemu, nah gitu ya, nah itu ya nggak nanya lebih dari 3 hari nggak apa-apa karena nggak ketemu, ini yang nggak boleh ya ketemu gitu. Ya, gitu kayak tadi tuh istri kita kan tuh dia apa tuh nusuk, nah kan ini kan ada di rumah tuh, nah kita diam aja dah, kita nggak tanya karena dia kita bilangin lu jangan pergi, dia pergi juga, kan kita kesel tuh, nah gitu, nah jawab pulang kan kita dominin aja, kita nggak tanya nggak ngapa gitu, ya gitu kan kalau nusuk kan gitu ya, nah ya dulu tuh ya nusuk ya nggak nanya, nah kemudian ya pindah tempat tidur ya nggak tidur sama, nah ya itu kan itu hukuman buat seorang perempuan yang khusus gitu ya, nah sekarang ya gituan dia sih sekarang sama kita. Iya lagi kita yang di apa tuh yang dihajar, bukan dia yang kita hajar tuh ya, kita nggak tanya nggak ngapa, dia yang nggak nanya kita gitu ya, kenapa dikesel sama kita ya, kita cuma apa tuh kerjaan kita kagak ada, cuma ngukur ngukur balik gitu. Hah? Ih, gitu ya, jadi ya, dia yang hajar kita, didomainin aja kita tuh gitu. Hah? Jangan uang RT nggak cuci. Ya kagak gitu. Nah ya diain kopi nggak apa ya udah makan ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, bukan sekarang nggak bisa kita ya, bukan sekarang tuh kita anggap nusuk ya, kenapa kitanya nggak ya punya kemampuan, iya gitu ya, nggak bisa kita nusuk kita yang diusir. Kita nusuk gitu, nggak perlu nggak doa sama gue, lo jangan di sini. Numpang. Hebat ya, ada tuh ya, kadang ini kalau yang nusuk begini kan yang perempuan itu dipenuhi
ya apa nafkahnya apa ini semua kita tuh ya benar-benar kita di jalan ya gitu kaumuna gitu ya nah ya alanisa ya bahwa kita tuh memenuhi ya apa tuh kewajiban dia baru bisa nusus. Nah kalau kita nggak menuhin gimana menusut dia ya, di jalan pergi ke pasar kemana kita nggak ada ya kita nggak ada di rumah dia pergi maulid kan gitu ya pulang-pulang dibawa berkat lo kemana kan gitu tuh ya dikasih berkatnya dan tuh lo makan ditinggal jalan lagi gila gitu ya gitu ya nah Jaga lilin saat jaga lilin lakinya. Jaga lilin. Bininya keluar. Iya. Nah gitu nggak bisa ada kadang ya nggak bisa dianggap nusut gitu ya. Nah ya karena ya kita nih ya laki-laki banyak kan yang udah punya kemampuan gitu ya biarin aja dah redokin aja ya, di jalan itu ya nguntungin kita juga dasarnya. Iya lah, pulang dibawa berkat tuh. Iya, pulang dibawa berkat. Iya, ada apa ya sembakonya kan kita di jalan hidup kita bisa ngerti nggak bisa kita nerapin tuh yang namanya ya itu ya. Nah kalau kita kecuali itu perempuan yang kita ya penuhin ya nafkahnya apa ini semua, nah itu dia lawan baru dah ya itu masuk perlahan kita nggak bisa gitu ya. Nah ya maafin aja dah jalan kita ya. Nah itu ya, jadi Rasulullah bilang tuh lah ya layak itu li muslimin ayah yura aku kau basalasin paman hajar kau basalasin paman dakolanar. Siapa orang yang menghajru ya dipunya saudaranya lebih dari 3 hari maka dia meninggal tuh maka dia itu akan masuk neraka ya. Jadi kalau kita nggak nanya sama teman kita nggak apa mati kita gitu, nah itu masuk neraka kita ya karena punya kesalahan tuh kita ya. Nah waqala kata Rasulullah la tajassasu, janganlah kamu tajassus ya. Tajassus itu artinya nyari kesalahan orang ya. Tajassus ya cari sono ngintip sono mana gitu ya nggak boleh ya kita nggak boleh tuh kalau jadi ada orang kamu laporin ya kepada kita nu temen lu si anu dia lagi apa ya lagi mabok lagi main begitu ya kan gitu ya. Nah kita ntar gue yang gituin gitu ya kita lihat kita apa gitu cari ya kesalahannya. Nah gitu ya, atau ada orang bilangin tuh siapa tuh temen lu tuh bilangin tuh jangan begitu dia sifatnya gitu ya kita ntar goyang ini gitu ya. Nah itu tajassus namanya ya kita nyari kesalahannya apaan sih gitu ya. Itu nggak boleh ya cari jalan orang ya ngintip cari jalan orang tuh nggak boleh tajassus haram tuh. Wala tahasadu, Nabi kata jangan kamu saling menghasut ya gitu. Wala tabaghadu, dan juga jangan kamu saling marah-marah ya, saling marah-marahan ya gitu ya, dikesal gitu ya, temu nggak nanya nggak apa gitu ya. Nah wakunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kata fisuluki ila malikil muluk, begitulah yang diterangkan dalam kitab ya As-Suluk ya ila malikil muluk gitu ya. Nah itu ya, jadi Nabi suruh kita ya kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kita apa hamba Allah yang bersaudara ya, karena kita muslim sama muslim kan ya, akhul muslim al muslim akhul muslim ya. Jadi jangan saling ya kesal, jangan saling itu gitu ya, saling hasud apa semua ya, karena ini masalah ya kita mau muslim kan nanti kita ditanya waman ikhwanuka ya, siapa saudara kamu ya, kan gitu pertanyaan kubur tuh ya gitu ya, wama dinuka wama ya gitu nabi uka wama imamuka wama ikhwanuka, siapa saudara kamu ya, gitu bilang saudara saya orang muslim ya. Kok ngapa lo keselin ya, oke jangan ya. Nah ya, jadi nggak boleh tuh selama muslim tuh ya kesel ya, marah-marahan gitu ya. Nah gitu ya, jadi
Jadi biar sama-sama ya enak aja dah gitu ya. Nah itu ya, wa makna hasad. Tuh ya tadi kan ada hasud ya yang dikatakan nanti saya itu tafsiruhu akan datang nanti penjelasannya. Nah, pengertian hasud di sini ai hakikatuhu. Hakikat tuh yang dikatakan hasud itu apa? Karahiyatun nikmah ai nikmatullahi ala akikil muslim, yaitu karoha, kita nggak senang nikmat, artinya nikmat Allah yang ada pada saudara kita yang muslim ya, teman kita ya punya nikmat, kita kesel itu ya gitu ya, pergi maulid kita yang boncengin didapat 2 ini yang boncengin cap ya. Ya, ini yang boncengin cap, lo yang boncengin dapat 1, dia yang diboncengin 2. Ya cewek kata wah, jalan enggak, gue dapat 2. Kita kesel, ya itu hasud namanya. Iya, kan nikmat itu, kan Allah kasih dia nikmat. Ya jangan Nabi kata kul dinikmatin maksud. Setiap orang yang dapat nikmat pasti orang keselin, dia dihasudin. Kita dapat nikmat yang kelihatan nggak kelihatan gitu, ya kita nggak sakit aja orang keselin juga kan. Iya lu enak banget kuliah, gitu nggak sakit nggak apa, gitu. Ya, nah itu sifat hasud emang udah ada aja, ya. Nah hati-hati itu, ya. Karena itu sifat hasud ya penyakit dari dulu tuh, ya itu, ya. Nah, dari iblis dari dulu tuh gitu, nggak ada. Gitu ya. Jadi nikmat apaan aja sekecil-kecil nikmat tuh pasti ada yang nggak tenang. Ya, itu perlu dinikmatin maksud. Ya, al hasud la yasud. Nabi katanya orang yang hasud itu nggak bakal berhasil. La yasud ya. Itu al hasid la yasudu ya. Nah, nggak bakal berhasil. Ya, kita keselin ya tuh teman kita nggak hasil kita nggak. Ya, gitu ya. Ya, atau ya itu nikmat tuh ya gitu ya, nikmat Allah tuh ala akhir muslim ya, jadi kita nggak senang ya gitu nikmat Allah tuh yang ada pada saudara kita ya. Nah ya saudara kita ya gitu, teman kita dapat nikmat ya kita kesal ya, nah gitu. Nah itu namanya kalau kita ngadu sama Allah kita, ya Allah kita pengen kayak dia gitu. Nah itu bukannya hasud, namanya ghibthah. Ya, tapi bentuknya kayak hasud. Ya, tapi ghibthah nama sebutnya nanti ya. Ntar di sini gitu ya. Gitu. Nah, itu ya gitu tuh, ya. Hasud tuh ya nikmatullah atau wastisqaluha fil qalbi, atau kita merasa keberatan. Ya, tuh teman kita tuh dapat 2, kita atuh. Iya. Hah? Iya. Itu teman kita dapat berkat 2. Gitu ya, atau didapat kantong berudak. Kita keresek ya, aduh ya di hati kita gimana nih, rasa berat dan sih bukannya dia tuh Zong. Hah? Iya salah apa tuh, salah ngasih. Gitu ya, gitu kita kan masih keberatan tuh ya, cuman kita dikasih kantong berudak ya. Nah gitu, nah kita keresek. Iyalah ya, kita merasa keberatan, seharusnya bukan dia. Itu suruh paruin masa? Suruh paruin. Jatuh apa suruh paruin aja. Iya. Gitu. Namanya tomak. Iya. Kalau minta paruin tomak itu punya sifat. Iya, kepengenin. Iya. Nah, kepengenin tuh nikmat orang. Itu tomak jadinya. Itu. Kalau beli juga, kita mesti kan qanaah. Ya kalau artinya terima, ya dia dapat 2 ya udah, emang kita ya dapat 1 ya udah ya. Rizkinya saja. Iya emang rezekinya. Ya iya pada rezeki dia dapat 2, dia dapat garuda, kita keresek ya udah gitu. Ya gitu seharusnya. Hah? Kita kata rezeki dia tapi belum jumpa ya. Ya jangan, itu kan tadi jadi hikit kan. Jadi kesel, besok-besok mau ajak lagi dulu. Gitu. Tanyain gitu. Besok mau udah di mana? Kagak, enggak ada mau udah. Jangan nguncung. Tinggal. Ya, karena dikesel enggak dapat. Iya, gara-gara gua ajak turun nih buatan gua yang dapat gitu. Nah, itu ya gitu.
Itu namanya istisqa, merasa keberatan. Allah kasih nikmat sama teman kita yang rasa keberatan ya. Mesti bukan dia tuh ya gitu ya. Nah, fil qalbi di hati tuh. Fayajibu zawaluha anhu, maka wajib buangin. Ya, rasa seperti itu. Ya jangan ada biarin. Ya, karena orang yang hasud itu berarti orang yang enggak terima takdir Allah. Kenapa yang ngasih? Ya kalau udah takdirin, ya bahwa dia tuh ya bakal dapat nih. Nah, ya kita kagak. Nah, berarti kan kita apa tuh? Ya ngeselin takdir Allah. Ya, itu kalau kita hasud tuh, ya udah gitu ya. Nah, lepas aja karena segala sesuatu itu Allah. Nahnu qasamna ma'isyatahum, kata Allah kan gitu. Ya, kamilah yang bagi-bagi kamu rezeki kamu kan gitu. Ya, memang Allah udah aturkan rezeki kita. Ada rezeki makmum, ada rezeki maksum. Nah, rezeki maksum, nah itulah yang Allah atur. Dia dapat banyakan, dia dapat dikitan. Nah, itu ya. Nah, seharusnya kita apa? Ya, mestinya terima. Karena memang Allah yang bahagi, ya gitu. Ya, kasih. Itu ya. Ya jangan sampai ada ya situ ya keberatan ngapa dia dikasih. Kalau kita tuh aturan buat kan gitu kita. Hah? Kita kan nggak boleh itu malos. Iya. Itu nggak sampai kufur lah itu. Ya kalau kita benci sama takdir Allah ya kita masuk kan kufur, nggak beriman. Kan salah satu iman kita itu ada kan percaya kan antuk mila bil qadari khairihi wa syarrihi. Termasuk iman pada Allah tuh ya, yang pun iman kan yaitu apa tuh ya? Terima takdir, percaya dengan takdir Allah baik dan buruknya ya. Kalau kasih baik dia ya, kalau kasih jelek ya gitu, terima gitu ya. Itu berarti kita percaya dengan takdir gitu ya. Nah, itu ya gitu. Nah, fayajibu zawaluha anhu, maka wajib hilangin ya anhu. Fa in kana la yukrahu zalika, kalau kita tuh menginginkan ya nikmat Allah ya yang ada pada teman kita tuh dapat begitu ya, dapat rezeki, dapat apa dia enak gampang aja gitu. Nah sekarang kita di hati kita tuh pengen kayak dia gitu ya. Nah itu ya kayu perahu tuh nggak benci, artinya kita nggak keselin tuh teman kita punya nikmat gitu di akhiri. Wala yuridu zawaluha, dan juga nggak pengen supaya hilang tuh nikmat yang ada sama teman kita. Ya kan kalau definisi hasud itu kan katanya tuh ya tamani zawalun nikmat. Nah ya nikmatul lain, yaitu menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Ya nikmat tuh saudara kita nih dapat rezeki, kita menginginkan supaya nggak ada tuh nikmat entah balik kamu kita atau nggak ada dah. Nah, itu namanya hasud gitu ya kita tuh yang dikatakan tamani zawalun nikmatil ghair itu ya. Nah, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang gitu ya. Jadi teman kita tuh dapat nikmat, kita ya pengen tuh supaya dia tuh nikmat yang didapat tadi ya gitu, dia dapat berkat dua ya, kita ngarepin tuh jatuh kayak atuh gitu ya, bisa sama gitu ya. Nah itu sama di jalan tuh namanya hasud ya gitu, meskipun nggak kembali kamu kita kan iya dia kita enteng gitu, jatuh kayak atuh gitu kan. Nah gitu, nah itu tuh namanya hasud gitu. Iya jadi sama kita gitu. Iya sama kan gitu ya. Nah kalau kita pengenin tuh teman kita tuh dapat nikmat ya, punya duit banyak apa semua gitu. Nah sekarang kita pengen ya di hati kita, ya Allah ya saya pengen banget kayak dia gitu ya. Tapi kita nggak mengharapkan tuh nikmat yang ada mau dia itu orang itu nggak hilang gitu ya. Nah gitu ya, la yuridu zawaluha walakin yuridu li nafsihi mislaha, akan tetapi dia menginginkan ya pada dirinya seperti temannya tadi saudaranya. Nah itu yang begitu namanya bukan hasud. Bayu sama haza ghibtatun, ini disebut ghibtah ya, kepengen gitu ya. Ghibtah itu hasad. Kalau dalam hadis itu namanya kita la hasada bisna ini tuh nggak dianggap hasud pada dua macam ini ya. Apaan tuh ya? Nah, orang yang Allah kasih tuh ya harta, dikasih harta banyak, nah diinfakkan tuh hartanya
ya disedekahin, di apa, dibagi orang miskin apa semua gitu. Nah ya, nah kita tuh ya nggak punya duit, kita pengen itu ya Allah, gua kalau punya duit tuh pengen kayak gitu, gitu ya, bagi-bagi orang gitu. Nah itu namanya kita bukannya hasud, gitu. Nah ya, yang ke satu lagi orang dikasihkan kayak diberikan tuh ilmu, ya Allah. Nah ya bisa ngajarin orang apa semua. Nah itu kita pengen, gua kalau bisa punya ilmu tuh gitu juga pengen gitu. Itu namanya gibta. Itu tapi bahasanya Nabi kata lah hasad ya, bukan hasad namanya, bukan hasud gitu. Jadi kalau hasud tuh ngarepin hilang gitu ya nikmat orang gitu. Walakin yuridnya ya sama gitu. Wa huwa laisa mazmuman, ini enggak dicela. Ya, nggak tercela tuh kalau pengen seperti itu. Boleh. Ya, kalau lihat teman kita tuh banyak punya duit gitu, ya, dipakai orang dibagi-bagi duit, dikasih orang ditolongin, di apa gitu. Nah, ya kita terlintas di hati kita ya, aku juga kalau punya duit tuh gitu. Iya. Merasa iri gitu. Iya, ngiri kayak dia gitu. Ya. Cuman biasanya adanya lagi susah doang saat Iya. giliran udah punya duit banyak kayaknya dah lupa. Lagi, ya giliran punya, ya kagak dah. Nah, itu bukan gipto sama aja begitu. Tuhan dibohongin. Loh ya, nah nama kita tuh bahwa laisa madmuman itu enggak madmum, enggak tercela. Mama ya gitu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, al mukmin yo begitu, wal munafiqu ya gitu ya. Nah, Nabi bersabda tuh, kalau orang mukmin itu bukannya hasud, seharusnya dia itu gibta, pengen gitu ya, gitu ya, gibta tuh pengen kayak teman kita, pengen kayak ya orang-orang yang kaya, yang alim, yang tukang ibadat gitu. Nah gitu kita pengenin, itu yang begitu ya boleh, nggak apa-apa gitu ya, kita pengen seperti dia. Nah ya jangan hasud. Wal munafiku ya sudu, kalau orang munafik itu sifatnya hasud gitu ya, nggak senang lihat orang dapat nikmat tuh ya gitu. Nah wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala nih, Allah bilang wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Ya, Allah berfirman, janganlah kamu mengharap-harap apa yang Allah berikan ya kepada sebagian kamu atas sebagiannya. Ya, apa maksudnya tuh kata-kata tamannau? Ya, tamanni itu wal muradu bihi annahyu litamanni bintiqali tilkan nikmah. Yang dimaksud dengan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din, Allah kata jangan kamu mengharap-harap tuh apa yang Allah berikan padanya itu sebagian kamu atas sebagian. Nah ini kata-kata tamani di sini katanya mengharap itu yaitu hasud nih, yaitu bintika alitil kan nikma anhu ilaihi ya biainiha, yaitu mengharapkan pindahnya nikmat dia dari orang itu kepada dia biainiha dengan barang tadi itu. Artinya kita lihat ada teman kita tuh ya dapat nikmat Allah kasih, nah kita menginginkan ya supaya tuh barang yang ada sama dia, nikmat yang sama dia pindah sama kita. Itu yang nggak dibolehin sama Allah tuh ya. Kenapa? Li'anna tamanniya ayyan ama alaihi bimisliha ghairu mazmumin. Karena kalau mengharapkan nikmat yang diberikan seperti teman kita itu enggak dicela katanya gitu. Wala mahmudun dan juga wala mahmudin dan juga wala mahmudun dan juga enggak ya terpuji. Jadi boleh-boleh aja gitu ya, jadi menginginkan tuh ya nikmat yang Allah kasih kepada teman kita gitu, kita mengharapkan supaya kayak dia gitu, itu boleh-boleh aja gitu ya, karena tuh bukannya termasuk hasud. Kalau kita pengen tuh yang nikmat sama dia tuh pindah atau hilang, itu namanya hasud, itu nggak boleh gitu ya. Ini yang disebut idok tuh gitu ya. Kaza fi suluki ila malikil muluk ya, begitulah yang dijelaskan dalam kitab ya gitu, asuluk ila malikil muluk gitu ya. Nah itu ya, itu jadi ada ghibta ya, ada hasud. Kalau hasud ya gitu nginginin hilang nikmat orang,
Ya, nah kalau ghibtoh kita pengenin kayak nikmat dia kayak dia tuh. Ya, nah ya, jadi teman kita Allah kasih tuh nikmat yang banyak, nah kita pengen gitu. Itu namanya ghibtoh. Itu boleh-boleh aja. Itu diartikan mubah hukumnya. Ya, artinya boleh, enggak termasuk ya terpuji atau juga tercela, enggak gitu. Boleh-boleh aja kita pengenin. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Wa minha, dan diantaranya lagi ya, diantara nih maksiat hati, ai min ma'asil qalbi, maksiat hati diantaranya lagi apa? Al israru, ai al azmu bid dawam ala maksiatillah, yaitu menetapkan ya, nah itu berazam ya dengan terus menerus atas maksiat kepada Allah. Ya, itu namanya israr. Ya, israr arti mengekalkan. Itu berbuat maksiat nih, bukannya kita taubat buru-buru, kita tunda taubatnya. Ya, kita terus kerjakan tuh. Ya, karena israr dalam dosa kecil itu jadi dosa besar. Ya, gitu. Ya, jadi kalau kita punya kesalahan dosa-dosa kecil nih, nah sekarang kita nggak taubatin tuh, nggak istighfar, nah itu jadi dosa besar. Ya, yang Nabi katakan ma'asara manistakfara walau ada sab'i namarah. Ya, Nabi kata ma'asara, tidak termasuk orang musirun berkekalan dengan dosa. Ya, gitu. Yang orang itu istighfar walau ada sab'i namaratan, sekalipun dia kembali kepada 70 kali perbuatan. Itu ya, nggak israr. Jadi kalau kita ngekelin, kita tetepin, itu jadi dosa. Ya, umpama yang gampang dah ya, mata kita nih ya, kita kan di pasar, di mall kan lihat tuh ada cewek cakep-cakep kan ya, gitu ya, cewek cakep-cakep tuh di mall ya, kita liatin gitu ya. Kalau liatin sepintas sih rezeki ya, nikmat pahala ya, liatin begitu kita masuk gitu, nah yang jaga kan tuh udah liatin cakep bagus, udah jalan dah. Karena tujuan kita kan mau mana tuh jalan. Ini kita diri dulu liatin. Gitu. Ya. Nah, itu kan jadinya apa? Ya, dosa. Ya, kan yang Nabi kata, ya an-nazrul ula laka. Ya, gitu. Ngelihat pertama tuh, ya yang cakep itu pahala. Laka. Ya, buat kamu pahala. Tapi wasania alaika. Yang kedua, ya balik lagi tuh ya, nah itu dosa ya, gitu ya. Nah cek dia nggak balik lagi, cuman dia lama aja dia ngomong, Hah? ngomong dah. Nah sampai lagi gitu ya. Nah itu kan dosa tuh Kan pertama juga jatuh. Hah? Kan jatuhnya pertama juga. Ya pertama, tapi kan lama ya, kan jadi dua. Iya, harusnya kan udah kan tujuan tahap pertama kita mau mall itu mau ngapain? Dia mau beli, mau belanja umpama gitu, masih ngobrol sama dia. Oh, cuci mata kan, cuci matanya. Hah? Cuci mata. Cuci mata ngapa? Yang penjaga cuci matanya. Ya nggak apa-apa ya, boleh. Ya cuman jangan lama-lama. Iya, lihat aja, pandang semua gitu, lihat gitu. Emang gitu. Ya kata Imam Syafi'i, memandang kepada wajah yang cakep itu jadi nguatin pandangan mata kita. Iya, kan kalau kita selalu lihat yang cakep, jadi mata kita kan kuat. Gitu, coba lihat yang nggak cakep itu, jadi merem gitu. Ya, kalau lihat yang cakep kan itu melek gitu ya, menculikan. Ini kata Imam Syafi'i itu, pengen nguatin tuh mata, lihat yang cakep, sama lihat yang warna hijau. Ya, yang hijau-hijau tuh, ya, ini main sono ke gunung tuh, ya ke puncak kan banyak yang cakep ya. Iya, di puncak sono, ya puncak pas sono, ya lihat pandangan hijau, sama lihat yang cakep tuh. Ya, jadi mata kuat kan, ya kuat ya. Iya, Daud aja tadinya sononya jam 2 aja belum ngantuk. Iya, sampai subuh masih kuat kan. Gitu. Ya karena banyak yang dilihat tuh enak kan. Iya. Gitu. Coba kalau yang di tempat yang dilihat kagak enak. Ya. Nah, ya. Baru lihat setengah jam aja udah ngantuk. Gitu. Ya. Gitu. Jadi boleh. Iya. Lihat apa tuh, cuci mata, ya ke pantai,
ya ke gunung sono, ya jangan lama-lama, ya lihat sono, jalan aja jalan, itu. Nah tapi kita jangan, ya israr, yang namanya israr tuh nunda, ya nunda. Jadi kita tuh ya ngelihat tuh, mesti lihat lagi. Nah kan kita tahu tuh, wah nggak boleh nih. Nah biarin dah bakal Tuhan di sini. Nah itu tuh yang begitu tuh. Itu jadinya israr. Jadi menganggap tuh dosa yang kecil itu jadi ya remeh gitu. Nah itu jadi gede itu. Ya tetap. Jadi kita begitu tuh kita lihat tuh ya gitu ya kita ngomong dulu tadi kata Ecep katakan ya yang ngomong apa gitu. Nah ingat lagi nggak boleh kan. Nah astagfirullahaladzim gitu Cep. Ya obatnya tuh astagfirullahaladzim ya nggak boleh ya Rob salah saya kan gitu udah pindah dah ya pindah naik ke atas sono cakapan lagi Cep Ketemu lagi. Ngomongnya pelan-pelan jadi kita gitu. Hah? Ngomongnya pelan-pelan kita masih kita. ngomongnya pelan-pelan Ya pelan-pelan tapi kita udah ingat cuma kita tinggal aja. nah, ya udah kan udah tadi gitu ya nah ya pindah lagi kan ya ke atas sono cakapan lagi Cep. Banyak ya. Ya, nggak apa gitu, tapi jangan lama-lama, ya. Kali itu yang namanya kita an-nazratul ula laka. Lihat pertama tuh, nah itu adalah pahala. Karena gitu kita di situ, ya. Nah apa tuh? Ngelihat tuh apa tuh ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa tuh menciptakan makhluknya, menciptakan hambanya tuh bermacam-macam, ya. Ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang ya, nah sempurna dan enggak, nah itu disitulah, ya itu yang dikatakan laga, ya buat itu tuh kita lihat tuh, ya bentuk manusia aja tuh, ya begitu, ya, nah itu cakep-cakep gitu, ya Allah bikin gitu, nah itu ya, nah kita ya tuh. Ya, al-israr tu al-azmu bidawam ala maksiatillah. Fa iza kana al-azmu ala maksiat, apabila punya azam ya keinginan tuh untuk berbuat maksiat min ma'asil qalbi dari maksiat hati kanal mu'azimu ala ta'ati min ta'atihi, maka azam atas ta'at kepada Allah termasuk ta'at juga. Jadi kalau kita nih punya azam dalam maksiat itu berarti dosa. Nah sekarang kita punya azam, punya keinginan untuk berbuat baik, ya berbuat ibadat, itu dapat pahala, gitu, ya. Jadi berbuat apa nih, berbuat maksiat itu dapat dosa. Nah tapi kalau kita niat tuh untuk azam tuh berbuat ya kebaikan itu dapat pahala, gitu, ya. Nah ya kita ada keinginan tuh pengen bantar buka nih. Ya, kita apa tuh ya buat beliin tuh buat anak-anak yang senang itu, nah itu kan azam tuh, pengen gitu, nah itu dapat pahala, ya meskipun sampai waktunya enggak, ya nggak jadi nggak kebeli gitu, ya gitu kan, itu udah ada nih, ada niat sekarang umpama pagi, sore ya pagi nih, begini, wantarnya mau buka nih, buat nyenangin anak-anak, ya beliin dah, ya apaan tuh kita ada niat. Nyampe waktunya agak dapat waktu udah jam. Nah begitu juga kalau kita maksiat gitu ya. Nah azam untuk berbuat maksiat itu dosa. Nah begitu juga kalau azam untuk kebaikan ya. Nah ya azam kebaikan itu adalah dapat pahala ya. Ya kita niat ya nyenangin ya buat buka ntar ya nyangin orang perempuan, nyerangin anak ya makan tuh yang enak kita beliin supaya dia pada girang. Nah gitu ya kan kita disunatin nih bulan puasa Ramadan ini tausiah ya memperluas tuh ya kepada keluarga karena sahrun yuzadu fihi rizqul mukmin, karena bulan puasa ini adalah bulan yang ditambahin rezekinya orang mukmin. Ya, rezeki kita tuh di bulan puasa beda dengan di bulan lain kan? Ya, kita bisa rasain kan? Nah, ya, beda tuh. Ya, bulan puasa sama bulan lain ya. Bulan puasa tuh ya kita dapetin tuh rezeki ada tuh Allah kasih gitu ya. Nah, macam nanya kita disuruh luasin tuh ya buat buka tuh anak-anak gitu ya. Ya, jangan buat kita jangan. Ya, punya tuh ya. Anak-anak ya kalau kita
Ya, gimana aja dan ntar. Sisanya aja kan? Hah? Sisanya. Ya, kalau nggak ditinggalin kebangetan. Kalau niat kemaksiatan, Ya dosa. tapi kalau baru niat nggak apa-apa. Iya kalau belum apa belum terjadi. Iya. Ya iya, tapi apa udah termasuk apa tuh di sisi Allah tuh udah jelek. Iya, iya catatannya enggak. Ya. Nah, tapi ya nilainya udah jelek gitu. Nah, gitu ya. Nah, hanya niatnya kebaikan aja dah. Ya, gitu ya, meluasin ya gitu ya keluarga ya di dalam bulan Ramadan atau juga ya kalau kita punya luasan lagi ya kepada teman-teman atau siapa tuh ya untuk berbuka ya karena kita ngasih berbuka orang di Ramadan itu dapat pahala sebilangan orang yang buka tuh yang membatalin puasa gitu ya. Kalau kita tuh ya memberikan apa tuh ya bukaan tuh kepada orang yang puasa, cari yang sekira-kira orang itu ya paling senang. Itu tuh dapat pahala yang paling gede. Ya apaan nih orang nih gitu yang kiranya tuh orang kalau begitu beduk ya diambil buru-buru tuh buat batalin puasa. Itu yang paling gede pahalanya tuh. Ya, yang itu walau bijur antimain sekalipun dengan seteguk air itu ya. Itu jangan yang orang nggak gituan. Kalau orang yang nggak gitu ntar bukannya nilainya tuh batalin buka puasa, itu nilainya ngasih makan orang yang lapar. Beda jadinya. Gitu ya, kalau kita tuh ya buka tuh, kasih orang buka tuh, sama kayak di mushola di masjid kan ada buka bersama tuh. Nah ya, maunya tuh kita bawa tuh kira-kira nih ya kita bawa makanan nih yang orang begitu beduk ya langsung dia batalin puasanya. Es kelapa lah ya. Hah? Es kelapa. Ya apaan aja lah kira-kira. Ya, yang kira-kira gitu. Ya. Ustaz, kalau korma itu kebanyakan kan sunnah Nabi. Iya. Nah, tapi orang nggak begitu suka banyak nggak. Ya iya, nah karena kan beda gituannya. Iya tempatnya. Itu. Nah kalau di Mekah Madinah sono emang kagak ada lain itu. Ya, di Mekah Madinah nih barisan nih, bawa lu beda. Ya sono emang rumah apa? Ya begitu beduk juga kan orang makannya apa? Rumah sama air amdap kan gitu. Nah gitu, nah kalau kita sini lain. Gorengan. Hah? Gorengan. Nah, dia cariin tuh ya, nah makanan yang kira-kira orang buat jadi batalin. Itu tuh yang dapat pahala tuh batalin puasa orang yang lagi puasa. Nah itu bilangan berapa orang nih gitu kita dapat tuh pahalanya tuh gitu. Nah kalau dia ntar kalau udah habis itu dimakan yang lain itu namanya udah ngasih makan orang yang lapar gitu dapatnya gitu pahalanya. Ini beda tuh gitu ya. Jadi kita cariin tuh biasa mau es gitu atau apaan nih orang yang sedang begitu beduk langsung orang ambil batalin gitu. Kalau yang tahu semua begitu orang ngasih air semua saja. Ya nggak apa-apa. Tapi aja kan macam-macam. Ada yang kopi, ada yang susu kan gitu. Yang mana nih? Yang gitu. Gitu. Nah, ya kalau dulu mana tuh ada sirup merah aja tuh di apa? Ya, ya di roti. Ditulen tuh sirup merah. Waduh, udah ketarik banget itu. Ya kan udah pasti air semua. Airnya yang ditubruk air kan. Ngapa tuh? Yang ditubruk kan air kan. Nah iya. Ya orang yang tahu begitu pasti ngasih air semua. Iya. Nah, ente kan yang ngasih ada kan kita bawa apa makanan. Jadi kan ntar ngasih nanti masih makan orang kenyang tuh. Nah itu termasuk it'amud ta'am. Gitu. Iya, masuk gitu. Kan nggak sama air. Hah? Sama. Ya kalau air ya ganti dibawa kopi, nanti bawa air teh kan gitu, bawa es, ada es kelapa, es sendok, ya macam dah. Kan gitu. Itu kan buat batalin. Ya kita kan yang namanya berbuka tuh, batalin dulu gitu, batalin puasa, habis itu baru sembahyang. Kalau kita kan enggak. Habisin dulu. Gitu. Dan habisnya terus gitu. Ya, gitu nih beduk. Nah, batalin tuh puasa. Nah, sholat. Nah, ntar habis sholat baru terusin gitu. Gitu. Kalau kita kan habisin dulu. Kalau belum habis
udah berhenti kan gitu. Sehingga tuh waktu maghrib udah kelewatan gitu ya, udah habis ya, nah gitu ya. Nah, jangan sampai begitu, jangan gitu ya. Nah ya, batalin aja minum dah, ya sholat dah. Ya, nah kita kan ya apa ya sebutin korma dah bisa gitu ya, betul. Nah itu ya. Ya, jadi wal azmu tuh ya, izakan al azmu alal maksiati min ma'asil qalbi karena gitu ma'asil qalbi karena mu'zimu ala ta'am min ta'atihi walizalika zawajal wali al fasiku zawajal waliyul fasiku iza azama azman musmiman ala qada'i sholawati masalan kama abtawihi Sayyiduna Yusuf As-Sambalawi. Nah ya, nah begitu ya. Begitu juga katanya zawajal waliul fasik. Wali fasik nih boleh menikahkan anaknya. Iza azama azman musmiman, apabila dia azamnya tuh mantap ya, ala qada'i sholawati untuk mengkodok sholat masalan gitu. Jadi si wali yang fasik kan hukumnya nggak boleh nikahin anak perempuannya tuh ya gitu. Nih si wali nih nggak sembahyang ya, dia tuh anaknya mau nikah nggak boleh dinikahin, nggak sah gitu ya. Nah gitu, tapi ya gaya ulama nih boleh ya dia itu nikahin tuh anaknya kalau emang ada azam yang kuat ya di hatinya bahwa dia mau ya tobat tuh dari fasiknya ya, dia mau tuh. Nah itu boleh katanya gitu ya, sah juga ya, karena kalau memang dia tuh gak ada azam untuk dia berhenti dari kefasikan, nah gitu tetap nggak boleh, nggak sah tuh nikahin ya gitu ya. Ini si A nih punya anak perempuan ya, ada yang mau nikah kan laki-laki, nah tuh bapaknya nggak sembahyang orangnya gitu, nggak boleh nikahin. Wakil. Hah? Ya diwakil, ya mesti bukan diwakilin apa yang begitu, lari kepada wali abad nanti. Ya wali abad tuh bisa kepada saudara. Ya kalau ada saudaranya yang laki, kalau ada saudaranya yang laki, ya kembali kepada ya enciknya atau uaknya saudara dari bapak itu. Nah kalau nggak ada baru nanti wali ya hakim gitu ya, pemerintah tuh ya. Jadi Nah, kalau bapaknya nggak sembahyang tuh wakilnya nggak boleh juga. agak boleh. Ya, karena dia memang udah nggak sah nikahin, dia pindah, udah, ya, itu orang fasik, gitu, ya. Jadi kalau dinikahin juga tuh, dia fasik nggak sah nikahnya, gitu. Lu tanya dulu dong. Hah? Bang lu tanya dulu dong. Ya kan kita tahu, ya kita tahu dia orangnya nggak sembahyang, masih main mulu, kan gitu, ya, mabok, main, judi, kan gitu, kita tahu. Nanti mau ngawinin anaknya tuh, ya, kan gitu. Ya, nah itu yang jadi apa tuh ya, nganten lakinya tuh yang calonnya mesti tahu bapaknya nih dia bayar apa kagak gitu. Nah kalau dia tuh maksiat kita sek ya nggak boleh nikah, mesti pindah kepada saudaranya kalau ada saudara gitu ya. Nah kalau nggak ada saudaranya ya kepada encik atau wali abad sebutnya gitu ya, tapi gitu nggak boleh langsung dia gitu tuh ya. Jadi di sini kata ulama boleh tuh katanya si wali fasik itu apabila dia azam ya, suatu azam yang mantep ala qada isalawati masalan untuk mengkodok sholat yang ditinggalnya, kama abtabihi Sayyiduna Yusuf As-Sambalawi, sebagaimana dipatwakan oleh guru kami Syekh Yusuf As-Sambalawi. Waqala Romli ya, kata Imam Romli ini, walau tabal fasiku taubatan sahihatan, kalau orang fasik itu benar-benar taubat tuh zawajahalan, berarti langsung boleh nikahin tuh gitu. Kenapa? Li'an nasarto adamul fiski, karena syaratnya menjadi wali enggak fasik gitu. Jadi kata Imam Romli kalau emang dia tuh ya, nah dia benar-benar tuh taubat dah, yang tadi dimabok, ya main judi kan gitu, nggak sholat. Nah karena dia mau nikahin anaknya, dia benar-benar taubat tuh, nah boleh langsung nikahin gitu ya. Itu kata Imam
Nah, tapi kalau di atas tadi Imam ya Sang Balawi itu ya bilang kalau emang dia punya azam tuh buat dia mau tobat tuh, jadi boleh dia nikahin gitu. Ya, gitu ya. Jadi wali fasik itu nggak boleh nikahin ya anaknya yang perempuan tuh gitu ya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, gitu ya, gitu katanya tuh ya, gitu halal. Li'an nasarta adamun fikih, lal adalah karena di sini bukan yang dimaksud adalah ya keadilan tuh. Wa bainahuma wasitatun, antara keduanya itu ada hubungannya. Waliza zawajal masturut zahiru ya gitu al adalah wasobi iza balagha. Dan begitu juga katanya boleh menikahkan tuh orang yang mastur zahir al adalah yang tertutup zahirnya tuh keadilannya ya wasobi dan anak kecil iza balaga apabila dia balik gitu. Jadi kalau ada nih si wali ya gitu zahirnya tuh ya tertutup itu keadilannya, maksudnya adalah di sini dia nggak berbuat maksiat gitu ya, ketutup tuh. Nah itu boleh menikahkan ya dibanding daripada anak kecil yang baru balik ya, umpamanya si bapak ya ini anaknya perempuan mau nikah, nah sedangkan bapaknya ini fasik ya nggak sembahyang ya atau juga apa tuh mabok gitu kan. Nah gitu ya. Nah atau juga emang dia tuh masturul ya zahir itu adalah terus keadilan. Nah, artinya tuh kebaikan-kebaikan yang dikerjakan pada zahirnya tuh nggak kelihatan gitu ya, dikata nggak sembahyang ya tapi disering ke langgar kan gitu ya, dikata dia main ya karena disering nongkrong kan gitu enggak kan gitu. Nah itu kan masturul adalah dia bener-bener ya nah baik apa enggak kan gitu. Nah itu boleh katanya tuh ya dinikahin tuh kalau yang ya mastur zahirnya tuh. Nah hanya dibanding daripada anak kecil yang baru balik, umpama ada adiknya nih masih kecil pas di mau nikah udah balik di situ. Nah ya masih diutamakan tuh ya yang zahirnya tuh ya ketutup keadilannya tuh gitu ya. Nah itu katanya tuh gitu ya. Nah tuh ya hanya dalam pernikahan ini kudu ya benar-benar apa tuh ya hati-hati wali gitu ya, jangan main samber-samber aja tuh wali gitu ya, mau nikah ya walinya siapa ya main samber-samber aja ya, lihatin dulu ya teliti gitu ya dia orang baik apa kagak, fasik apa kagak. Nah gitu ya jangan ya main nikah-nikahin aja atau juga kita nikah aja gitu ya. Kita tahu bapaknya kan. Hah? Kita tahu aja bapak. Nah iya kita ceritain. Jadi kalau kita mau nikah nih pada anak perempuan tuh si A umpama, nah kita tahu dulu awalnya dia gimana ya. Dari itu dulu, jangan main nikahin aja, Mbak saya nikahin lah saya sama anaknya gitu kan. Orang tahunya dia lah muslim doang, istilahnya nggak tahu. Ya lagi, Iya, bukan itu doang. Iya. Kalau masalah itu nggak boleh kan. ya. Nah, kalau di non muslim ya kagak boleh kan. Gitu ya. Nah karena dia apa tuh ya di sholat apa kagak atau di mabuk apa kagak, nah kan ini kita teliti dulu ya. Jadi jangan sampai ya kita nikah tuh ya sama seorang wali yang enggak sah gitu. Kalau non muslim terpisah tuh. Hah? Non muslim dia mualaf nggak perlu nikah lagi enggak. Kalau dia muslim mualaf itu Dia non muslim. nah Terus waktu dia mualaf yang apa tuh yang yang tadinya katakan Kristen lah misalnya gitu. iya di kita itu Terus dia masuk Islam. terus Apakah itu pernikahan dinikahnya lagi ya? ya sah karena dia udah masuk Islam kan. Sebelumnya kan Oh yang sebelumnya Iya. ya sebelumnya dia nikah ya sah kalau dia sama-sama Kristen. non Islam ya umpamanya kan orang non Islam Iya. ya sama-sama Kristen dah gitu Iya. atau juga lain itunya gitu Iya. nah sama-sama gitu nah karena didik ke dalam gitu nah kemudian dimasuk Islam ada nah itu nikahnya nggak batal Oh enggak ya? agak Apakah enggak? iya nah kecuali kalau salah satunya ya kalau salah satunya tuh nanti dimasuk Islam
ya entah laki atau perempuan itu masuk Islam. Waktu itu dinikah sama-sama non Muslim lah, Iya. kan gitu. Iya. Ya kan satu dinikah dulu di gereja dah, Iya. kan gitu ya. Di gereja dinikah, nah sah kan nikahnya. Nah sekarang ada salah satunya masuk Islam gitu. Ya, gitu. Nah kalau dua-duanya itu masuk Islam, ya itu tetap ya. Nah, dia punya nikahnya tuh nggak diulang. Nggak diulang kalau dua-duanya. Nah kalau salah satunya, berarti yang satu tuh murtad, gitu ya, kafir dan gitu. Nah hanya mesti di, ya, ya mesti di apa tuh, ya, disuruh itu dia, gitu ya. Nah gitu. Atau juga yang tadinya dua-duanya Islam, yang satu pindah ke agama lain kan murtad tuh. Nah gitu. Dan itu nanti kalau yang begitu, ya pernikahannya nggak langsung dibatalin aja, ya, tapi dia tunda. Ya, dikasih waktu tuh, ya. Nah, supaya dia nanti balik lagi ke Islam. Nah, kalau dia balik, baru dipisahin gitu, nggak boleh balik gitu. Nah, kalau dia tadinya dari Islam dari non Islam ke Islam, nah itu berarti nanti yang itu kan nggak Islam tuh, entah laki atau perempuan, nah itu nggak, ya disuruh itu, suruh masuk gitu. Nah, kalau enggak, ya berarti harus bisa, gitu ya. Nggak boleh itu, nggak sah, pernikahan beda agama gitu ya. Itu Ustaz, masa tunggunya berapa lama Ustaz? Hah? Masa tunggu misalkan nih satu kafir, Iya. satu Islam. Nah, Kan tuh kita jangan langsung pisahin, tunggu dulu. iya. Nah, untuk nunggunya berapa lama tuh? Itu ya kita apa dah ya, kita berapa 2-3 hari dah gitu. Ya, gitu supaya dia tuh kasih nasihat tuh, ya, supaya dia nanti dia kembali lagi ke Islam, pokoknya Islam gitu. Nah itu juga yang yang non Islam, nah nanti biar dimasuk Islam supaya pernikahannya tuh terus gitu. Nah kalau dia nggak dia nggak mau begitu, ya berarti nanti harus bisa kan? Ya. Mau diambil Islam ya, Sina terus. Ya hina gitu, nggak boleh. Ya, ini suruh kembali gitu. Ya, jadi dilihat mana dari kalau dari dua-duanya non Islam, ya, nah dimasuk Islam dua-duanya, berarti nggak ulang akadnya tuh, nikahnya nggak perlu diulang, karena nikah dia tuh, udah sah, gitu ya, waktu di non Muslim. Nah kalau ada salah satunya tuh yang masuk Islam, yang satu enggak, antara istri atau suami, nah ini mesti dinasehatin tuh, ya disuruh, ya masuk Islam, tunggu, ya 2-3 hari nggak mau, ya berarti harus bisa gitu, ya. Nah gitu kalau ya kalau yang beda tuh agama gitu, ya. Nah tuh ya, jadi kalau yang masturul adalah tuh, ya, yang mastur adalahnya, mastur ya, yang ke dohiran baiknya itu lebih diutamakan dari sobi iza balagha. Summa qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi nih, gitu ya. Ya, wal muradu bi taubatil wali fil hal, yang dimaksud tobatnya si wali ini pada saat itu ayat zima azman musliman, yaitu si wali itu punya azam yang mantap ala raddil mazalimi, untuk mengembalikan kezaliman, walau ala qada isolawati, sekalipun dia mengqada sholatnya. Jadi si wali ini kan mau nikahin anaknya. Nah dia tuh ya punya azam, ya dia tadinya nggak sholat kan, nggak sembahyang mulu. Nah sekarang dia mau nikahin, nah dia punya azam untuk ya bertobat. Maksudnya kan gitu, artinya tobat tuh. Nah dia punya keinginan tuh bahwa mau berhenti lah ya daripada kemaksiatan. Nah ya dengan yang mantap tuh. Nah itu dengan apa ya, dengan nanti berniat mengqada sholat yang ditinggal gitu tuh ya. Itu kata Imam Syarqawi itu. Wa illam yujad minhu raddun, sekalipun dia nggak dapatin untuk membalinya, wala qada'a bil fi'li, atau juga nggak mampu untuk melaksanakan kodoknya tuh dengan perbuatannya, ya. Jadi masih sah tuh katanya boleh, sekalipun dia nggak sanggup untuk, karena udah bertahun-tahun kan gitu, dia tidak sembahyang dulu gitu, nggak sembahyang. Nah karena nih anaknya mau nikah kan gitu, kan nggak boleh tuh. Ya, nah jadi mesti dia ada azam, ya ada niat tuh di hati pengen ya berhenti dah tobat, nah gitu, dan juga niat ada mau qada sholatnya.
Nah boleh dah tuh dinikahin anaknya, sekalipun dia nggak sanggup untuk mengkodoknya. Kan kalau kodok sholat kalau udah tahunan kan, nah gitu setahun aja juga ya, kali 5 ya kan gitu, tahun 350 hari, 50 gitu, nah kali 5 berapa? Wah, ya ngodoknya udah susah kan? Kalau yang bentang-bentong, Hah? kalau yang bentang-bentong itu tak kelihatan. Ya sama juga. Nggak boleh juga. Iya dia mesti ada niat kodok juga. Ini Ini Ustaz, nggak masuk ini nikahin. Oh dia nikahin, ya nggak boleh. Iya kalau yang bentang-bentong. Iya, ntar disembahyang, ntar kagak kan gitu. Iya, nah itu nggak boleh juga, dia mesti taubat gitu. di sini pengertiannya tidak sempurna atau memang nggak sah, Ustaz? Nah, di sini, ya berarti kan nggak apa tuh nggak sah, kan gitu nggak boleh kan. Di sana tuh di atas kan nggak boleh si wali, kan gitu, ya. Gitu, hanya di atas sekali itu si wali yang fasik kalau dia punya azam yang mantap boleh menikahkan anaknya itu, gitu kan? Nah gitu, nah itu kan dibahas ini, ya. Jadi ada yang apa tuh, yang masturul adalah, ya, ada yang ya enggak tuh, gitu kan? Nah jadi itu di sini kalau emang tuh si wali mantap tuh dia tuh mau tobat gitu ya dan niat mau kodok gitu, nah itu boleh dia nikahkan halan ya seperti itu juga. Jadi ya berarti yang tadinya dia nggak sembahyang nggak apa kan gitu ya, nah gitu kan. Nah sekarang dia anaknya mau nikah, nah ya nah ditaubat tuh gitu, mau apa ya, nah mau berhenti daripada ya maksiat jatuh gitu, nah boleh jatuh langsung dinikahin katanya, dan dia wajib ya mengkodok tuh sholatnya. Nah sekalipun katanya dia nggak sanggup tuh mengkodoknya semua, nah itu berarti udah dianggap ya sempurna, udah jadi dah ya, karena udah ada azam, udah ada niat ya, satu kebaikan gitu tuh ya. Tuh kata Imam Syarqawi gitu ya, wa ilam yujad minhu radun wala qada ya bil fi'li. Nah bihi lafi syahid, beda dengan saksi katanya. Para buddha ai ya, nah para yubda ya ayyudai ya ba'da ya. Nah, para Buddha ayak dia kali ya, mungkin itu ayak dia ba'da taubati sanatan idza kana fiskuhu ya bimahzurin ya bimahzuri fi'lin ya. Nah, ya. Nah, itu kasahadati zur gitu ya. Nah, ya di sini katanya beda dengan si syahid nih, saksi. Ya, saksi pernikahan nih. Itu para Buddha ayak dia pada taubatihi itu sanatan, maka dia tuh wajib katanya mesti dia qada sesudah taubatnya itu setahun. Izaka nafiskuhu bimahzurin bimahzuri fi'lin, apabila kefasikannya itu dengan ya mahzurin itu dengan larangan perbuatan. Seperti mana kasahadati zur, seperti saksi palsu ya, wa qazafin atau qazaftu ya menuduh ya perempuan itu berbuat zina ya, wa izain atau nyakitin gitu ya. Jadi kalau si syahid nih, si saksi, nah itu dia mesti benar-benar dia tobat, dan setelah tobat wajib dia qada tuh gitu ya. Nah ya gitu ya, wajib dikodok tuh ya kerjaan-kerjaan yang dia apa tuh sholatnya, nah itu wajib diganti gitu. Ini saksi, hanya dalam ya persaksian ini mesti juga orangnya yang adalah ya gitu ya, yang benar, yang adil gitu ya, jangan yang fasik, itu nggak boleh ya. Saksi itu saksi pernikahan ya, saksi jual beli ya, yang namanya saksi tuh ya mesti orangnya yang adil gitu ya, saksi pinjam meminjam apa semua tuh gitu ya. Nah ya itu mesti ya, nggak boleh asal ya cari saksi aja, mau nikah nih cari saksi sambar aja ya begitu ya, preman diajak ya karena nikahnya diam-diam lah. Iya ya, ini nikah diam-diam, ajak aja temannya ini yang gak sembahyang, lu jadi saksi gue ya jangan ngomong-ngomong kan gitu ya. Ajak yang gitu nggak sah ya. Ya iya lah, saksi pun mesti orang yang ya benar-benar adalah ya benar-benar baik gitu ya, nggak boleh itu sama dengan ya wali gitu ya. Nah itu ya, nah itulah ya.
Ya, jadi nggak boleh tuh ya yang namanya israf kita ya. Kalau udah terjadi Ustaz boleh diulang. Hah? Kalau udah terjadi bisa diulang nggak? Ya diulang. Ulang lagi tuh. Iya, hilang nikahnya. Kalau kan udah istilahnya udah tahun-tahunan gitu. Iya, nah itu supaya apa ya? Nah, supaya sah pernikahannya. Kalau enggak ya enggak jadi sah nanti gitu. Ya. Sekarang ini agak susah saat paling Hah? sebatas tahunya misalnya wali. Nah, wali ini Islam, dia mau tahu dia mau sholat atau enggak tuh, ini nggak tahu pokoknya nikahin aja. Nikahin aja. Kebanyakan kan kalau di KUA nggak ditanya sampai sejauh itu, saat Iya. muslim gitu, sebatas itu doang. memang. Iya. Iya, ya seenggak-enggaknya kita sebagai apa tuh ya umpama calon ya suami tuh nanten ya dan laki-laki ya mesti seenggaknya biar tahu ya enggaknya gitu ya. Jadi dia tuh ya apa tuh ya dia tuh benar-benar ya yang adalah apa enggak gitu ya. Orang enggak berbuat maksiat apa enggak gitu ya. Kurang-kurangnya mesti tahu. Ya, kalau di masjid apa tuh, ya di masjid sholat apa gitu ya. Nah itu berarti kan masih bisa ya diterima gitu ya. Nah tuh ya, jadi kalau emang dia udah nggak sholat sama sekali atau dimabok, ya berarti kan ya udah nggak boleh kan. Jadi nah ya jadi nanti pindah kan kepada wali abad ya gitu ya, pindah wali abad gitu. Bisa ya. batal mas. Hah? Iya bisa. Ya misalnya Tapi yang ngambek, walinya nih jagoan, Ya. dia nggak sholat, kenapa emang nggak mau pakai gua? Ya. Dikata gitu, Ya. mantunya, nah abang nggak sholat, nggak jadi, bisa gitu roman ya. Nah, ya, nah nanti kalau yang begitu nanti kita ngulang aja secara diam-diam. Ya, ngulang jangan sama dia, ya gitu. Ya, nanti sama dia sih bapaknya biarin aja, ya. Nah, ya, enggak jadi itu nanti kalau udah habis dia bapaknya udah gitu ya kita cari aja dah wali abad, ya saudaranya, ya gitu. Kita tahu nih saudaranya baik apa gitu, ya atau wanciknya dah, kan gitu, ya. Nah, kalau di saudara itu nggak ada, ya encik buahnya, nah kita deketin biar dia nih, ya karena yang awali seperti itu juga dia kan nggak apa, ya nggak perlu ada perwakilan, ya diwakilin apa enggak kan gitu, ya karena dianya sendiri udah nggak sah kan gitu. Nah kalau kira-kira saat ini untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginin, kalau masih keluarganya kan bisa aja tembus ntar. Iya. Anak begitu lagi, siapa masih aneh. Nah bapak nanya kenapa mang gua waliin nggak sah gua, kan bisa begitu sah. Iya. Nah ini kan kita untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginin, kita pakai wali hakim aja dah kabarnya. Ya bisa, karena ini ke wali apa gitu ya ke penghulu dah. Iya penghulu. Iya, langsung penghulu dah kita bisikin, ya gitu kan. Hah? Jalan tengah. Iya, jalan tengah. Jadi nanti kalau penghulu dah kita bisikin supaya penghulu nih gitu ya. Kan udah apa gitu ya mungkin berselang hari atau apa gitu kan. Ya, kita bisa dah minta penghulu kan gitu ya. Nah, supaya jadi biar sah gitu ya. Nah, ini ya. Aja jangan sampai apa, ya kalau walinya nggak sah ya berarti kan nekenya nggak sah. Kalau nggak sah ya kita campur ya jadi zina kan. Ya, zina terus-terusan kan. Gitu ya. Nah, jangan sampai ya berbuat seperti gitu. Jadi diusahain tuh ya dengan jalan gimana gitu. Ya jangan sembarangan dah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya, itu tuh masalah ya, masalah apa tuh ya, kefasikan gitu ya. Gitu ya. Kan di dalam saksi juga ya sama. Jadi saksi, wali, sama tuh di dalam pernikahan ya jangan ya cari saksi-saksi yang sembarangan gitu ya. Dalam jual beli gitu juga ya gitu kan. Allah dalam Al-Quran kan bilang tuh ya bilanglah wa syahidun ya syahidah ini ya fa'ilam yaku rajula ini ya para julun wa imra'atani kan gitu dalam surah Baqarah kan gitu ya apabila idza tadayantum ya bila kamu utang piutang ya faktubu hendaklah tulis ya wasyahidu syahidain ya biar ada saksinya 2 orang kan gitu. Kalau nggak ada tuh laki-laki 2 orang ya warajulun wam ro'atani 1 orang laki yang 2 orang perempuan gitu ya. Jadi kalau perempuan tuh 2 orang ya. Nah kalau laki adalah tuh, kalau enggak laki 2. Nah itu kan buat ya kalau kita hitam-hitam kan supaya bukti, nanti ada buktinya kan. Nah nih itu saksinya si A ya, saksinya ya 2 tuh saksi 2 gitu ya. Nah, jadi
benar gitu ya. Ya. Kalau sekarang kan banyak banget Ustaz. Artinya saksinya non muslim malah. Saksinya non muslim. Iya pada ngredit gitu kan, pada Iya. mobil, motor. Nah. Ada tangan aja udah. Iya. Ya ini kan nggak sah kan gitu. Iya bukan yang ngredit Islam, yang ngredit Ustaz. Iya. Yang ngredit motor. Saksinya Kristen. Ini jangan ambil begitu. Nah, ya mestinya bawa tuh saksi. Itu. Enggak, memang karena emang agak repot saja. Apalagi pemodal itu kan rata-rata emang orang kafir. Kita Iya. beli. Nah ini saksi paling orang sekitar situ. Atau seringan kalau itu emang nggak ada saksi. Iya. Kita beli motor atau beli mobil, paling itu doang kwitansi dapat. Iya. Kalau buat saksi emang jarang pakai udah sekarang. Ya, emang sih jual beli itu apa orang kafir ya sah. Jual belinya kan gitu. Ya, jual belinya sih sah. Jual beli orang kafir ya gitu kan. Ya sah aja gitu. Ya cuman untuk terjadinya seperti itu kan saksi-saksi kan mesti orang-orang yang dia benar-benar dipercaya. Ya kan gitu. Nah kadang ya umpama kagak ada tuh orang Islam yang gitu, nah kadang dia orang kafir kan. Yang gitu ya. Nah tapi ya sama yang ngutangin nih itu dia benar-benar percaya gak gitu. Ya itu sebagai saksinya. Itu ya. Ya emang biasanya udah disediain sama dia kan. Iya, saksinya udah ada sama dia kan. Iya, yang orang-orang dipercaya gitu. Iya. Nah gitu. Ya, yang penting tuh ya yang ngutangin itu ya benar-benar tuh dia percaya gitu ya sebagai saksi karena dia orang kafir ya kan gitu kan. Dia orang kafir. Nah, dia kan cari apa tuh ya saksinya kan orang kafir lagi. Ya, itu yang apa? Ya, yang ngutang nih orang muslim kan. Nah gitu ya. Nah itu ya. Nah jadi kita serahin aja saksinya sama dia gitu ya. Jadi waktu itu aja tuh gitu ya. Ya. Nah biarin dah gitu. Nah kalau kita bawa saksi dari dia nggak percaya mungkin. Nggak bisa. Iya. Jadi dikerjain. Nah itulah ya. Hanya dalam apa jual beli pernikahan apa semua itu ya yang ada saksi-saksi itu tetap ya mesti saksinya tuh ya adalah ya orang yang benar-benar jauh daripada perbuatan ya maksiat tuh gitu ya. Nah itu ya ini jangan sembarangan dah gitu ya. Nah ya di zaman kita sekarang emang ya nggak bisa tuh kita cari secara begitu ya yang penting kita ya lihat secara apa masturul ya adalahnya tuh secara zahirnya aja dah ya kita lihat zahirnya nih dia tuh baik apa gitu ya udah gitu ya jadi nggak perlu dicari ke apa tuh ya dalam-dalam begitu ya gitu ya yang tertutup tuh ya biarin jangan jangan diungkit-ungkit gitu ya jadi yang kelihatan aja dah kelihatan tadi sholat ya apa gitu ya saksi udah gitu ya. Nah itulah ya. Nah ini ya, ini di sini ya. Jadi ya jangan sampai kita mengisrar gitu ya, menunda-nunda tuh kemaksiatan ya untuk kita bertobat gitu ya. Nah bisa tuh ya. Wal kufru bima aujaballahu ta'ala minaz zakati wa ghairiha aiman qalbihi an zalika ya kalau Allah Ta'ala wayam namunar ma'un tersinul dah ya panjang nih ya bahasannya wal kufru bima aujaballah gitu ya nanti termasuk maksiat tuh ya hati itu bakhil dengan yang diwajibin hati kita bakhil dengan zakat tuh gitu.